Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Iqbal Maulana SSI MSC selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Calina Nafisa, saya sendiri Firman Hidayat, Najwa Natania, dan Raihan Sulaiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Analisis Perbandingan Rata-rata Total Belanja Pelanggan Pria dan Wanita pada Platform E-commerce. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pola pengeluaran pola pengeluaran antara pelanggan pria dan wanita berdasarkan data yang diperoleh dari platform e-commerce. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan analisis menggunakan statistika deskriptif dan inferensial sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, oke, kita masuk ke slide latar belakang. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan perubahan yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat, terutama dalam aktivitas jual beli. Saat ini masyarakat tidak lagi harus datang secara langsung ke toko untuk membeli suatu produk karena hampir seluruh kebutuhan dapat diperoleh melalui platform e-commerce. Kemudahan akses, variasi produk yang beragam, serta banyak promosi yang ditawarkan membuat aktivitas belanja online semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan data transaksi yang dihasilkan juga semakin banyak dan dapat dimanfaatkan untuk memahami perilaku konsumen. Dalam dunia pemasaran dan bisnis, memahami perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan perilaku konsumen adalah gender atau jenis kelamin. Secara umum, terdapat anggapan bahwa pelanggan pria dan wanita memiliki pola belanja yang berbeda. Misalnya, pelanggan wanita tuh lebih sering dianggap lebih aktif melakukan pembelian, sedangkan pelanggan pria dianggap lebih selektif dalam berbelanja. Namun, anggapan tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan tanpa adanya analisis berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah benar terdapat perbedaan pengeluaran antara pelanggan pria dan wanita pada platform e-commerce melalui pendekatan statistika yang objektif. Oke, kita lanjut di slide data penelitian. Di sini kita menggunakan data sekunder ya, yaitu nah bisa lihat yaitu dari Kaggle ya, yaitu e-commerce customer behavior dataset. Dataset ini dipilih karena memuat informasi yang relevan dengan topik penelitian yang kami angkat. Baik, saya akan mengganti slide-nya lagi. Oke, di sini jumlah yang kita gunakan itu dalam penelitian sebanyak 120 pelanggan. Sampel tersebut terbagi secara seimbang antara pelanggan pria dan pelanggan wanita, yaitu masing-masing sebanyak 60 pelanggan. Pembagian yang seimbang ini menjadi salah satu kelebihan dataset karena memungkinkan perbandingan dilakukan secara lebih adil dan objektif. Dengan jumlah sampel yang sama pada kedua kelompok, potensi biasanya akibat perbedaan ukuran sampel dapat diminimalkan. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin sebagai variabel, pengelompokan dan total belanja sebagai variabel yang dianalisis. Berdasarkan dataset yang digunakan, total belanja pelanggan berada pada rentang 134 hingga 499 dolar. Rentang tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi pengeluaran yang cukup besar antara pelanggan sehingga data menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada penelitian ini kami itu merumuskan 3 permasalahan utama yang menjadi fokus analisis. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana gambaran visual perbandingan total belanja pelanggan pria dan wanita pada platform e-commerce.
Pertanyaan ini penting karena melalui visualisasi data kita dapat melihat pola pengeluaran kedua kelompok secara lebih jelas dan mudah dipahami. Dengan visualisasi tersebut, kita dapat memperoleh gambaran awal mengenai kecenderungan perilaku belanja masing-masing kelompok pelanggan. Yang kedua yaitu adalah berapa rata-rata total belanja masing-masing kelompok. Pada wanita, dataset yang dianalisis. Melalui perhitungan rata-rata ini, kami ingin mengetahui kelompok mana yang memiliki tingkat pengeluaran yang lebih tinggi serta seberapa besar perbedaannya. Selain rata-rata, nantinya juga akan dianalisis ukuran statistik lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai karakteristik data. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara pengeluaran pelanggan pria dan wanita. Meskipun secara visual atau berdasarkan rata-rata mungkin terlihat berbeda, namun belum tentu perbedaan tersebut benar-benar signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian statistik agar kesimpulan yang dihasilkan lebih objektif dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga rumusan masalah tersebut menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini dan akan dijawab melalui tahapan analisis yang sistematis. Next, tujuan. Kita berlanjut ke tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yang memahami pola pengeluaran belanja online berdasarkan gender pada platform e-commerce dengan menggunakan pendekatan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Tujuan yang pertama adalah mengetahui gambaran visual perbandingan total belanja pria dan wanita. Tujuan ini itu dilakukan untuk memberi pemahaman awal mengenai pola, distribusi data, serta kecenderungan pengeluaran dari masing-masing kelompok pelanggan. Tujuan kedua adalah menganalisis karakteristik statistika deskriptif dari data yang digunakan. Analisis ini meliputi nilai rata-rata atau median, standar deviasi, serta rentang nilai. Dengan analisis tersebut, kita dapat mengetahui pusat data dan tingkat penyebaran pengeluaran masing-masing kelompok pelanggan. Dan tujuan yang ketiga adalah menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara total belanja pelanggan dan pria dan wanita. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah perbedaan yang terlihat pada data benar-benar mencerminkan perbedaan perilaku belanja atau hanya terjadi karena variasi sampel. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai perilaku konsumen pada platform e-commerce, khususnya jika dilihat dari aspek gender. Oke, selanjutnya kita next ke metode analisis. Yang pertama, karena kita mengumpulkan data dari sekunder yang diperoleh dari Kaggle, yaitu data e-commerce e-customer behavior. Data tersebut berisi informasi mengenai perilaku belanja pelanggan pada platform e-commerce. Dari data tersebut, kami menggunakan variabel jenis kelamin atau gender belanja sebagai fokus utama analisis. Jumlah data yang kita gunakan adalah 120. Jadi masing-masing gender kita menggunakan 60. Tahap kedua yaitu kita adalah visualisasi data dan statistika deskriptif. Data divisualisasikan menggunakan box plot dan histogram, kemudian dianalisis melalui statistika deskriptif, yaitu median, standar deviasi, dan range. Tahap ketiga adalah melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Siminov. Uji normalisasi dilakukan untuk mengetahui apakah data total belanja pada kelompok pria dan wanita mengikuti distribusi normal.
atau tidak. Hasil dari uji ini sangat penting karena akan menentukan metode statistik yang digunakan pada tahap berikutnya, apakah normal atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian normalitas, diketahui bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, kami menggunakan uji parametrik seperti Independent Simple t-test. Sebagai gantinya, kami menggunakan uji non-parametrik yaitu Mann-Whitney U-test yang lebih sesuai untuk data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Tahap terakhir adalah menggunakan interpretasi hasil pengujian. Pada tahap ini, nilai nilai statistik yang diperoleh dari Mann-Whitney U-test dianalisis menggunakan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran pelanggan pria dan wanita. Hasil interpretasi inilah yang nantinya digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan akhir. Dengan metode tersebut, penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang valid berdasarkan analisis yang tepat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Jadi pada saat ini ditampilkan hasil visualisasi data yang digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai perbedaan total belanja antara pria dan pelanggan wanita. Sebelum melakukan pengujian statistik yang lebih mendalam, visualisasi data menjadi langkah penting karena dapat membantu kita memahami pola umum yang terdapat dalam data secara lebih mudah dan intuitif. Lalu visualisasi yang ditampilkan juga memperlihatkan beberapa ukuran statistik penting, yaitu ada nilai minimum, kuartil pertama, median, mean, kuartil ketiga, serta nilai maksimum untuk masing-masing kelompok pelanggan. Lalu melalui visualisasi ini kita dapat membandingkan distribusi data antara pelanggan pria dan pelanggan wanita secara keseluruhan. Lalu apabila kita memperhatikan grafik tersebut, terlihat bahwa kelompok wanita memiliki nilai yang relatif lebih tinggi pada sebagian besar ukuran statistik dibandingkan kelompok pria. Perbedaan ini dapat dilihat mulai dari nilai median, rata-rata, hingga kuartil atas yang cenderung berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan kelompok pria. Nilai median yang lebih tinggi pada kelompok wanita menunjukkan bahwa secara umum titik tengah pengeluaran pelanggan wanita berada di atas pelanggan pria. Artinya, jika seluruh data diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar, maka pelanggan wanita tetap menunjukkan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi pada posisi tengah distribusi data. Selanjutnya di median, kita juga dapat melihat bahwa nilai median atau rata-rata dari kelompok wanita berada di atas kelompok pria. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelanggan wanita cenderung mengeluarkan biaya yang lebih besar ketika melakukan transaksi pada platform e-commerce. Selanjutnya, jika kita perhatikan juga di posisi kuartil pertama maupun kuartil ketiga, terlihat bahwa distribusi data kelompok wanita juga cenderung berada pada nilai yang lebih tinggi. Kuartil digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian, sehingga dapat membantu melihat bagaimana persebaran data dalam setiap kelompok. Keberadaan nilai kuartil yang lebih tinggi pada kelompok wanita menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar sebagian kecil pelanggan wanita yang memiliki pengeluaran besar, tetapi kecenderungan tersebut terlihat pada sebagian besar anggota kelompok wanita. Dengan kata lain, pola pengeluaran yang lebih tinggi pada kelompok wanita tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa individu saja, melainkan terlihat secara umum pada keseluruhan kelompok. Selain itu, melalui visualisasi ini juga kita dapat melihat adanya variasi data pada kedua kelompok. Meskipun kelompok wanita memiliki rata-rata yang lebih tinggi, kelompok pria tampak memiliki penyebaran data yang cukup luas. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat variasi pengeluaran yang cukup besar di antara pelanggan pria. Dari hasil visualisasi ini dapat diperoleh dugaan awal bahwa terdapat perbedaan pola pengeluaran antara pelanggan pria dan pelanggan wanita. Pelanggan wanita tampak memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan pelanggan pria. Namun demikian, perlu dipahami bahwa visualisasi data hanya memberikan gambaran awal mengenai kondisi data. Visualisasi belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa suatu perbedaan benar-benar signifikan secara statistik. Lalu perbedaan yang terlihat pada grafik bisa aja karena variasi sampel ataupun faktor yang lainnya.
Jadi secara keseluruhan visualisasi data pada slide ini memberikan indikasi awal bahwa pelanggan wanita memiliki tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan pria, sehingga analisis selanjutnya diperlukan untuk memastikan apakah perbedaan tersebut benar-benar signifikan ataupun tidak. Boleh di next? Oke, sekarang lanjut di statistika deskriptif. Jadi setelah tadi melihat gambaran umum melalui visualisasi data, langkah berikutnya adalah melakukan analisis statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik data secara lebih rinci melalui berbagai ukuran statistik yang dapat menggambarkan pusat data maupun penyebaran data. Pada penelitian ini, ukuran statistik yang dianalisis meliputi ada mean atau rata-rata, median, lalu ada standar deviasi, dan juga ada range. Keempat ukuran tersebut kami pilih karena dapat memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik pengeluaran pelanggan pria dan wanita. Pertama, kita melihat nilai mean atau rata-rata. Mean merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan dalam analisis statistik. Nilai mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan jumlah observasi yang ada. Jadi berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata total belanja pelanggan pria sebesar $311,97, sedangkan total rata-rata belanja pelanggan wanita sebesar $354,60. Jadi dari hasil tersebut dapat dilihat juga bahwa rata-rata pengeluaran pelanggan wanita lebih tinggi sekitar $42,63 dibandingkan pelanggan pria. Lalu dalam statistika kita tidak cukup hanya melihat rata-rata saja. Oleh karena itu kami juga menganalisis nilai median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median juga sering digunakan sebagai pelengkap mean. Dari hasil analisis kami menunjukkan bahwa median pelanggan pria adalah sebesar $309,50, sedangkan median pelanggan wanita sebesar $369,50, di mana nilai median wanita yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bahkan pada titik tengah distribusi data, kelompok wanita tetap memiliki tingkat pengeluaran yang lebih besar dibandingkan kelompok pria. Selanjutnya kami menganalisis standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar pula variasi data yang dimiliki. Berdasarkan hasil yang diperoleh, standar deviasi kelompok pria adalah sebesar 132,418. Sedangkan standar deviasi kelompok wanita sebesar 120,381. Dari hasil tersebut juga terlihat bahwa standar deviasi kelompok pria lebih besar dibandingkan kelompok wanita. Selanjutnya ada nilai range. Range merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu kelompok data. Range juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran sederhana mengenai luasnya persebaran data. Jadi pada kelompok pria diperoleh range sebesar 365, sedangkan pada kelompok wanita diperoleh range sebesar 332. Hal ini kembali menunjukkan bahwa kelompok pria memiliki penyebaran data yang lebih luas dibandingkan kelompok wanita. Oleh karena itu, setelah memperoleh hasil statistika deskriptif ini, langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas untuk menentukan metode pengujian yang paling sesuai sebelum menguji hipotesis penelitian. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan. Jadi pada statistik inferensial ini akan dipaparkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai perbandingan nilai pengeluaran belanja antara kelompok pelanggan pria dan wanita menggunakan data e-commerce dengan jumlah sampel masing-masing kelompoknya itu sebesar 60. Jadi analisis ini dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu uji prasyarat analisis berupa uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan dilanjutkan dengan uji inferensial non-parametrik Mann-Whitney-U dengan menggunakan pendekatan perhitungan manual atau Excel serta konfirmasi melalui perangkat lunak SPSS. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi prasyarat untuk menentukan metode statistik yang tepat. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pengeluaran belanja pelanggan terdistribusi secara normal atau tidak
hipotesis yang diajukan dalam uji normalitas ini tuh pada H0-nya itu data pengeluaran belanja pelanggan berdistribusi normal, sedangkan H1-nya itu data pengeluaran belanja pelanggan tidak berdistribusi normal. Pada kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,05, maka H0-nya itu diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov yang telah dilakukan. Diperoleh nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Oleh karena itu, nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka secara statistik H0 ditolak dan H1 itu diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data pengeluaran belanja baik pada kelompok pria maupun wanita tidak berdistribusi normal. Pelanggaran terhadap asumsi normalitas ini mengasumsikan bahwa penggunaan statistik parametrik seperti independent sample t-test tidak lagi valid atau tidak direkomendasikan. Oleh karena itu, analisis inferensial ini tuh membandingkan dua kelompok independen lalu dilanjutkan dengan menggunakan metode statistik non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney U-test. Boleh di next. Nah, pada uji Mann-Whitney U digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan median yang signifikan antara dua populasi yang independen. Langkah awalnya itu dalam uji Mann-Whitney adalah menggabungkan seluruh sampel dari kedua kelompok antara 60 data pria dan 60 data wanita menjadi satu kesatuan data bila dijumlahkan itu N sama dengan 120. Penggabungan data ini kemudian diurutkan dan dinilai pengeluaran belanja terkecil hingga terbesar untuk diberikan peringkat atau rank mulai dari 1 sampai 120. Apabila ditemukan data yang bernilai sama, maka peringkat ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata dari posisi peringkat yang seharusnya ditepati oleh data kembar tersebut. Setelah seluruh datanya itu digabungkan dan berhasil diberikan peringkat, peringkat tersebut dipisahkan kembali berdasarkan kelompok asalnya. Kemudian dilakukan penjumlahan peringkat untuk masing-masing kelompok yang disimbolkan dengan R1 untuk pria dan R2 itu untuk wanita. Berdasarkan hasil akumulasi data, diperoleh nilai R1-nya itu 3.156,50, sedangkan untuk nilai R2-nya itu 4.103,50. Untuk memastikan validitas proses pemeringkatan dilakukannya itu verifikasi total peringkat menggunakan rumus matematika populasi peringkat dengan N dikali N dalam kurung tambah 1 dibagi 2. Hasil verifikasinya itu menunjukkan kesesuaian sempurna. Jadi kalau dijumlahin itu datanya jadi 7.260. Lalu pada nilai perhitungan U1 dan U2, masing-masing kelompok itu dihitung secara independen menggunakan rumus U1 sama dengan N1 kali N2 tambah N1 dikali N1 dalam kurung tambah 1 dibagi 2 dikurang R1. Kalau diperhitungkan itu U1 sama dengan 60 kali 60 tambah 60 kali 61 dalam kurung dibagi 2
dikurangi 3.156,50, hasilnya itu 2.273,50. Sedangkan untuk U2-nya itu 60 kali 60 tambah 60 kali 61 dalam kurung dibagi 2 dikurang 4.103,50. Hasilnya itu 1.326,50. Proses ini diverifikasi dengan persamaan U1 tambah U2 sama dengan N1 kali N2. Diperoleh perhitungannya itu 2.273,50 tambah 1.328,50 sama dengan 3.600, yang mana nilainya itu sama persis dengan hasil kali ukuran sampel 60 kali 60 itu sama dengan 3.600. Lalu untuk nilai statistik murni Mann-Whitney-nya itu digunakan sebagai dasar pengujian nilai minimum atau nilai terkecil antara U1 dan U2. Rumusnya itu U sama dengan min kali U1 bagi U2. Kalau diperhitungkan itu U sama dengan min kali 2.273,50 dibagi 1.326,50, bila dihasilkan 1.326,50. Mengingat jumlah sampel dalam penelitian ini itu dikategorikan besar, maka distribusi sampling statistik U mendekati distribusi normal secara signifikan. Oleh karena itu, dilakukannya transformasi Z dengan menentukan nilai rata-rata mu U dan standar deviasi sigma. Untuk rumusnya itu mu U sama dengan N kali N2 bagi 2 sama dengan 60 kali 60 dibagi 2 sama dengan 3.600 dibagi 2 sama dengan 1.800. Untuk standar deviasinya itu sigma U sama dengan akar N1 kali N2 kali N1 tambah 2 tambah 1 dibagi 12. Kalau diperhitungkan itu sigma U sama dengan akar 60 kali 60 kali 60 tambah 60 tambah 1 dibagi 2, maka hasilnya itu akar 36.300 bentar. Iya benar. Akar 36.300 sama dengan 190.526. Setelah nilai rata-rata dan standar deviasi diperoleh, maka nilai statistik Z hitungnya itu dikomputasikan dengan rumus Z sama dengan U dikurang mu U dibagi sigma U. Kalau diperhitungkan itu Z sama dengan 1.326,50 dikurang 1.800 dibagi 190.526, yang mana hasilnya itu min 2,485. Pengujian hipotesis dilakukan secara dua arah pada tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan, yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%,
Dalam komputasi Excel, penentuan batas daerah penolakan atau nilai krisis Z tabel kiri dilakukan dengan menggunakan rumus formal, yaitu sama dengan norm titik S titik INV buka kurung 0,025 tutup kurung. Formula tersebut tuh menghasilkan nilai batas kritis Z tabel sama dengan min 1,96. Oleh karena pengujiannya itu bersifat simetris dua arah, jadi daerah penolakan H0 itu dibatasi oleh nilai Z kurang dari min 1,96 dan Z lebih besar dari 1,96. Untuk kriteria keputusan formal menetapkan bahwa H0 ditolak jika nilai mutlak dari Z hitung lebih besar dan nilai mutlaknya Z tabel atau jika nilai Z hitung berada di dalam wilayah kritis penolakan. Untuk evaluasi nilai dari Z hitungnya, Z hitung sama dengan min 2,485 secara matematis bernilai kurang dari min 1,96 atau secara absolut sama dengan 2,48 lebih dari 1,96. Berdasarkan posisi empiris tersebut, nilai statistik uji berada di dalam daerah penolakan H0. Dengan demikian, keputusan statistik yang diambil adalah hipotesis 0 atau H0 itu ditolak. Hal ini memberikan kesimpulan empiris yang kuat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran belanja pelanggan pria dan wanita. Bisa di next. Oke. Pada interpretasi hasil bisa dilihat dari output SPSS-nya itu. Jadi hasil perhitungan manual terkonfirmasi valid apabila disandingkan dengan output tersebut. Mungkin di sini saya akan memberikan penjelasan setiap parameter dari output SPS-nya itu. Untuk main Whitney, nilainya itu 1326,50. Jadi nilai U terkecil dari hasil pengujian itu sama persis dengan perhitungan manual. Untuk Wilcoxon W-nya itu nilainya 3156,50. Jadi nilai sum of rank kelompok dengan peringkat lebih rendah yaitu kelompok pria atau R1. Nah, untuk Z untuk nilainya itu minus 2,485. Jadi nilai Z itu dihitung dari hasil transformasi statistik U ke distribusi normal standar identik dengan perhitungan manual. Untuk nilai signifikansinya itu nilainya 0,013. Jadi nilai dari p-value itu 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Untuk main rank pria itu nilainya 52,61. Rata-rata dari peringkat kelompok pria dari 120 data yang di ranking. Untuk main rank wanitanya itu nilainya sebesar 68,39. Jadi rata-rata peringkat kelompok wanita lebih tinggi dari pria yang menunjukkan bahwa total belanja wanita cenderung lebih besar. Nah, untuk kesimpulannya itu
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat perbedaan yang cukup signifikan secara statistik antara pengeluaran belanja online pelanggan pria dan wanita bila dilihat dari nilai main rank dan sum of rank. Kelompok pelanggan wanita secara konsisten itu memiliki nilai yang lebih cenderung tinggi yang mengindikasikan bahwa pelanggan wanita itu cenderung memiliki total pengeluaran belanja online yang lebih besar dibandingkan pelanggan pria. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya Firman. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan dari presentasi kita tuh berdasarkan seluruh analisis yang kita telah lakukan itu dapat disimpulkan bahwa pelanggan wanita tuh lebih memiliki rata-rata total belanja yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan pria. Selain itu juga hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan secara statistik dengan nilai p-value-nya sebesar 0,013 yang lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, kelompok pria memiliki variasi pengeluaran yang lebih besar dibandingkan kelompok wanita yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola pengeluaran berdasarkan gender pada data pelanggan e-commerce yang dianalisis. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kritik dan saran itu bisa kita menerima dengan senang hati. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.